Shalom, selamat malam kepada kita semua dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini untuk berkongsi berkat melalui renungan firman Tuhan. Baiklah, pada malam ini saya suka untuk membawa kita semua untuk membuka Alkitab kita dalam buku Ulangan ayat 11, buku Ulangan 11 ayat 1. Nah, yang berbunyi, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan sentiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Jadi ada dua kata kunci di dalam ayat ini. Yang pertama adalah mengasihi. Nah, siapa yang kita kasihi di sini? Tuhan adalah yang kita kasihi di sini. Dan kata kunci yang kedua adalah melakukan. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Jadi, kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus melakukan ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan, dan perintah Tuhan. Nah, sekali lagi, kalau kita mengasihi Tuhan, kita bukan hanya mengatakan, saya mengasihi Tuhan. Tetapi kita tunjukkan melalui perlakuan kita. Nah, ini sesuai dengan satu ayat nasihat yang selalu kita dengar yang berbunyi, action speak louder than words. Ataupun tindakan lebih kuat daripada hanya kata-kata. Tindakan lebih kuat daripada hanya omong kosong. Oke. Jadi saya ingin berkongsi satu cerita dalam Alkitab yang saya sangat suka dan selalu terinspirasi. Dan cerita ini sebenarnya kita sudah biasa dan sangat famous, kita selalu dengar. Nah, saya ingin bercerita tentang cerita Ayub. Nah, kita tahu Ayub ini dia seorang pengikut Tuhan yang setia dan taat. Dan dia menjauhi ketakutan, dia menjauhi segala kejahatan karena takut akan Tuhan. Nah, bagi Ayub, Tuhanlah yang berhak dan berkuasa untuk melakukan apapun. Allah yang berhak untuk memberikan dan mengambil segala yang telah diberikan kepada kita. Nah, melihat Ayub yang sangat setia, setan pun berkata kepada Tuhan, mestilah si Ayub taat kepadamu, yaitu Tuhan. Karena kamu memberikan semua kesenangan kepadanya. Kalau tidak kesenangan, pasti dia tidak mau menyembah kamu lagi. Nah, jadi Tuhan pun mengizinkan setan untuk menguji Ayub. Nah, dipendekkan cerita, Ayub kehilangan seluruh hartanya dan juga keluarganya. Dan si setan tidak berhenti lagi untuk menyiksa si Ayub. Ayub diserang lagi dengan penyakit bisul di seluruh tubuhnya. Namun dalam seluruh penderitaan yang Ayub rasakan, Ayub tidak berhenti dengan ketaatannya kepada Tuhan. Malah dia terus setia dan menyembah Tuhan. Ayub tidak mengutuk Tuhan, dia terus memuji keagungan Tuhan. Nah, bagi saya itu sungguh luar biasa. Sebab kalau saya baru stres sedikit, sudah mudah lupa untuk mencari Tuhan. Jadi cerita Ayub ini sangat memberi inspirasi kepada saya secara pribadi untuk sentiasa ingat walaupun dalam kesesakan, dalam penderitaan, kita terus datang kepada Tuhan, kita terus
setia dan memuji Tuhan, biarpun di dalam penderitaan kita. Nah, jadi akhir cerita daripada cerita Ayub, atas ketaatan Ayub yang tidak putus-putus, Tuhan memberkati Ayub berlipat ganda. Nah, jadi saudara-saudara dalam Kristus, apakah sia-sia kita taat dan setia kepada Tuhan? Nah, sama sekali tidak. Kita tengok dalam ayat dalam Ulangan 11 ayat 13 hingga 15. Ayat 13. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia, yaitu Tuhan, akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Nah, saudara-saudara dalam Kristus, apabila kita memilih untuk mengasihi Tuhan dengan taat, dengan melakukan segala perintahnya, dengan taat melakukan segala perintahnya, Tuhan memberkati kita. Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan mencukupkan segala yang kurang dalam hidup kita. Nah, jadi sebagai kesimpulan bagi pelajaran perkongsian saya pada malam ini, marilah kita terus setia dan taat kepada Tuhan, dan jangan kita menyimpang dari jalan yang diperintahkan Tuhan kepada kita hari ini dan selamanya, sehingga kedatangan Yesus yang kedua kali di dunia ini. Nah, semoga firman ini dapat menjadi berkat dan peringatan untuk kita semua. Amin.